Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pemateri kita ataupun narasumber kita berikutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Budi Ari Setiade untuk dapat sedikit menjelaskan tentang peran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam kesejahteraan desa pesisir Bapak. Bapak Budi, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Nuri dari Kesehatan, dari Kominfo dan dari Menko Maritim. Ya, Indonesia itu punya 3 keunggulan yang tidak dimiliki negara-negara lain di seluruh dunia. Dan masa depan dan potensi ekonomi kekuatan Indonesia ada di 3 sektor. Yang pertama pertanian, yang kedua perikanan, dan yang ketiga pariwisata. Dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, itu 86%-nya berbasis ekonomi pertanian. Sementara yang desa nelayan jumlahnya ada 10.753 desa berbasis nelayan. Nah, untuk Kepulauan Riau ada 245 desa. Jadi bisa dibayangkan ada 10.753 desa nelayan. Yang ini tentu saja memiliki tantangan dan sekaligus peluang yang luar biasa. Potensi laut kita memang belum sepenuhnya dimaksimalisasi atau digarap secara baik. Luas Indonesia daratan itu 1,8 juta kilometer persegi. Luas daratan kita 1,8 juta kilometer persegi atau 180 juta hektar daratan. Jadi kalau lautnya 2 kali lipat, karena 2/3 wilayah Indonesia ini laut, luas laut Indonesia itu 360 juta hektar. Bisa dibayangkan luasnya, membentang dari Sabang sampai Merauke. Itu kalau kita ke negara, ke Jepang, dari Jakarta ke Tokyo mungkin lebih dekat daripada Sabang ke Merauke. Jadi ini negara besar, potensinya besar, tantangannya juga besar. Nah, selanjutnya adalah bahwa desa-desa nelayan ini atau ekonomi berbasis kelautan, baik tangkap maupun budidaya ini terus terang memang masih bisa dan sangat bisa kita kembangkan. Di tahun 2020 Indonesia adalah penghasil rumput laut nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Tapi dengan luas lautan yang luar biasa ini harusnya Indonesia nomor 1 di seluruh dunia, betul Pak? Nah, karena itulah potensi-potensi itulah yang harus bisa kita kembangkan. Ikan tangkap, ikan budidaya, dan lain-lain. Belum desa-desa itu menjadi kawasan wisata yang indah. Jadi banyak sekali contoh-contoh di Indonesia, kabupaten-kabupaten, desa-desa yang memang laut, kekuatannya di laut. Dan dengan teknologi baru, pengembangan baru, laut ini bisa menjadi potensi pengembangan ekonomi pertanian di masa depan. Bahkan ada satu teman di Sulawesi sedang melakukan uji coba bagaimana nanam padi di laut. Saya bilang nanti coba dulu aja, kalau gagal terus saja coba. Karena kan manusia nggak pernah berhenti dengan inovasi. Kita selalu berpikir nanam padi di darat, ini nanam padi di pantai, di laut. Nah, karena itulah peran dari teman-teman TNI Angkatan Laut yang memang, saya kalau ketemu teman TNI Angkatan Laut selalu bercandanya begini Pak, di laut kita jaya, di darat kita buaya. Saya selalu bercanda begitu, jelas di sini, di laut kita jaya, di darat kita buaya, iya Pak ya, maksudnya buaya darat. Jadi memang kekuatan kita di sini. Ini kan satu-satunya negara di dunia yang memiliki daerah laut yang begitu luas, ya cuma Indonesia. Kita punya 17.000 pulau yang terbentang begitu luar biasa. Tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki, yang mengharuskan moda transportasinya itu dengan 3 moda sekaligus. Negara besar seperti Cina, Amerika,
Rusia paling moda transportasi pemindahan logistiknya cuma darat, udara. Kita darat, laut, udara. Bayangin. Perpindahan barang, makanya ongkos logistik kita mahal. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Itu sudah menurut data-data yang ada seperti itu. Nah, karena itulah membangun Indonesia memang harusnya berwawasan maritim. Karena laut itu bukan kendala bagi kita, laut itulah kekuatan kita. Karena itulah kita mengharapkan pembangunan desa-desa, pembangunan daerah-daerah di Indonesia ini bisa bekerja sama dengan Korps Angkatan Laut, khususnya potensi maritim. Karena memang saya berdiskusi dengan Pak Nuri, Pak, bagaimana kalau kita 10 tahun ini atau 5-10 tahun ini kita konsentrasi memakmurkan desa-desa di Kepulauan Riau, khususnya di Laut Cina Selatan, yang menurut data kami ada 245 desa. Akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa selamat Hari Dharma Samudra. Semoga kejayaan kita, kemakmuran kita, dan kemajuan Indonesia ini bisa diwujudkan dengan menjadikan laut kita sebagai kekuatan dan kekayaan alam yang berkelanjutan. Jadi karena kita harus melindungi laut kita, jangan dieksploitasi aja sementara malah merusak lingkungannya, begitu. Terutama di daerah-daerah konservasi kelautan yang memiliki terumbu karang yang indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Aris Setiadi atas informasinya ya Bapak ya. Dari informasi Bapak tadi ternyata memang kita itu sebagai warga negara Indonesia wajib dan patut untuk bersyukur ya dengan sumber daya potensi laut yang begitu luar biasa. Mungkin kalau kita lihat dari berita aja kayaknya kita nggak terlalu memikirkan ternyata Indonesia itu ternyata potensi lautnya itu loh belum dieksplor, belum kita tahu secara mendetail ternyata ya Bapak-Bapak ya. Dan ini adalah mungkin kerja keras kita bersama nantinya supaya ini juga bisa kita teruskan kepada penerus bangsa kita supaya lebih terus diinovasikan lagi supaya hari demi hari, tahun demi tahun tetap akan ada peningkatan dari sisi potensi alam lautnya. Kami menyelesaikan ada namanya program Palaparing. Nah, Palaparing itu adalah melengkapi jaringan fiber optik di seluruh kota kabupaten.